Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ya kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Putri, mohon untuk memimpin doa di depan. Duduk rapi, siap. Baik kawan-kawan, pelajaran lagi kita baca doa. Terlebih dahulu baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Putri, boleh duduk kembali. Semuanya, terima kasih sudah memimpin doa di hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak berangkat? Iya. Berangkat semua ya? Iya. Bagus, ditingkatkan untuk hari-hari berikutnya. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, Ibu mohon kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Nada Pancasila. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, kita lanjutkan untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian semangat. Ya, oke, Ibu pengen tahu semangatnya. Tepuk semangat. Oke, bisa berdiri lagi. Bisa berdiri lagi.
pembelajaran. Sebelum ke tujuan pembelajaran, ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Apa? Tentang apa belajarnya? Tentang apa? Prinsip berpikir Prinsip berpikir komputasional, ya. Berpikir komputasional, prinsipnya itu apa aja? Coba Cynthia jawab. komposisi, Ya. abstraksi, pengembangan pola, dan algoritma. Oke, ya ada 4. Apa aja? Dekomposisi, abstraksi, pengulangan pola, dan algoritma. Itu adalah materi berpikir komputasional. Nah, hari ini itu kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial, ya, yaitu menjelaskan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial. Yang kedua apa? Memahami konsep kecerdasan artifisial. Oke, yang ketiga. Membandingkan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Keempat. Memberikan contoh penggunaan pada kehidupan sehari-hari. Oke, kalian kan sudah tahu nih tujuannya. Pasti kalian berpikir kecerdasan artifisial itu apa sih? Ya, ini tuh biasanya kalian lakukan atau kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, sudah merasakannya, sudah menggunakannya. Ya, contohnya kalau kalian mau ke Jakarta, nggak tahu tuh ya jalan Jakarta tuh harus kemana? Ya, karena kalian belum pernah ke Jakarta. Nah, apa yang harus kalian lakukan untuk mencari alamat itu? Mengikuti jalannya menggunakan apa? Google Maps. Ya. Nah, terus kalian masing-masing itu punya HP kan? Ya. Ya. Kalau HP-nya itu tidak mau dibuka oleh orang lain, harus Privasi. privasi atau dikunci. Biasanya dikuncinya menggunakan apa? Kata sandi. Pakai apa nih? Fingerprint. Pakai pola. Pakai apa lagi? Pakai mendeteksi muka. Jadi sebelum membuka HP itu, misal kalian mau mendeteksi sebelum muka kalian, ya. Nih, misal Ayu punya HP, Ayu itu kuncinya itu wajahnya Ayu. Nah, mau dibuka tuh ya sama si Abgis, bisa nggak? Kenapa? Beda muka. Karena beda muka, ya. Nah, itu ya bagian dari kecerdasan artifisial, ya. Oke. Nah, bagaimana kalian menuju alamat? Jika belum mengetahui tempatnya tadi menggunakan Google Maps. Coba perhatikan video berikut ini. Halo, pernahkah kalian menggunakan Google Maps bersama orang tua kalian saat pergi jalan-jalan? Nah, lihat, keren bukan? Bisa membantu perjalanan kita kemanapun yang diinginkan. Oh iya teman-teman, kalau kipas angin bisa tidak ya berhenti sendiri, atau kita yang harus mematikannya? Ternyata tidak bisa ya. Sekarang coba bedakan ya, mana benda yang bisa jawab sendiri dan mana yang hanya bisa bekerja kalau kita suruh. Coba di sini disuruh. Sekarang coba bedakan mana benda yang menjawab sendiri sama benda yang bekerja jika disuruh oleh manusia. Yang mana coba? Di sini ada kalkulator, ada apa lagi? Ada TV, ada apa? Alat pembersih, ada Google. Coba mana yang bisa bekerja atau menjawab sendiri? Google Maps. Ya, kalau yang bekerjanya itu harus digunakan oleh manusia dulu, harus disuruh oleh manusia dulu. Yang mana? Sepeda, TV, kalkulator, alat pembersih. Kalau sepeda
sepeda. Itu misal kalian mau jalan ya, sepeda mau jalan. Kalau tanpa manusia bisa nggak? Enggak. Kalkulator mau memunculkan angka, bisa nggak dimunculkan sendiri? Nggak bisa. Ya, harus ada tindakan dari manusia. Ya, paham sampai sini? Oke. Nah, ini dari penjelasan yang tadi kalian bisa membedakan bahwa kecerdasan artifisial itu apa? Coba Cynthia apa? Ya? Cabang ilmu komputer yang menciptakan mesin dan sistem yang mampu meniru kemampuan manusia untuk belajar, memahami, memproses informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara rasional. Nah, ya. Cabang ilmu komputer yang menciptakan sebuah mesin ya, yang mampu meniru manusia. Ya. Nah, untuk belajar, memahami, memproses informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara rasional. Ya. Contoh lagi apa coba yang termasuk kecerdasan artifisial? Ada lagi? Ada yang bisa? Kalian sering nggak menggunakan YouTube? Bisa. Kalian mau mencari lagunya Denny Caknan, pasti rekomendasinya tuh lagu semua di bawahnya. Iya nggak? Iya. Iya kan? Kalian sering buka TikTok nggak? Sering. Bisa kalian mau buka kontennya Ria Ricis tentang apa? Yang lagi viral, gerakannya lagi viral. Pasti nanti muncul yang lainnya kalau scroll berikutnya itu tentang yang video-video konten yang lagi viral. Gitu ya. Jadi komputer itu sudah berpikir sendiri. Ya, apa yang dimau oleh manusia. Ya, paham? Oke. Konsep kecerdasan artifisial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama apa coba, Kai? Yang pertama apa, Kai? Belajar dari data. Kecerdasan artifisial dapat belajar dari data. Ya. Nah, sekarang itu lagi musimnya Gemini. Ya, foto kalian misal lagi di laut menggunakan foto kalian, badannya orang. Ya kan? Itu kan ada perintah-perintahnya kan yang harus kalian ketik dulu. Iya kan? Nah, itu contohnya YouTube merekomendasikan video berdasarkan riwayat tontonan penggunanya. Yang kedua, coba Gis, apa Gis? Kemampuan beradaptasi. Kecerdasan artifisial dapat berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalamannya. Misalkan aplikasi peta Google Maps dapat memperbaiki prediksi waktu tempuh berdasarkan data lalu misal kalian dari Cirebon mau ke Afrika, di bawahnya kan sudah direkomendasikan berapa jam, ya nggak? Ya. Yang keempat itu mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Saya dapat menemukan pola dalam data dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya, aplikasi media sosial dapat mengenali wajah dalam foto dan menandai teman secara otomatis. Misal kalian di TikTok, kalian tuh belum pernah ya nge-follow, tapi tiba-tiba itu ada si akunnya Cynthia di bawahnya. Ya, biasanya kan ada kan rekomendasinya tuh. Kalau di Facebook juga ada ya. Tanpa kalian meminta, tapi si Facebook itu, oh iya, saya tuh kenal sama ini, muncul lah. Ya, pertemanannya. Ya kan? Ya. Oke, lanjut. Mesin cerdas. Ini berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Yang tadi kalian sebutkan di video itu disebutnya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas itu apa, Zahra? Mesin cerdas seperti sistem AI dapat belajar beradaptasi, berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri dengan mengenali
beradaptasi, berpikir, meniru kecerdasan manusia. Ya, itu sama halnya manusia. Kalau misalkan benda seperti kipas itu harus dijalankannya oleh manusia. Tapi sebuah aplikasi, ya, jika kita hanya meminta, tetapi ya si komputer itu berpikir, ya seperti manusia, akan memunculkan apa yang diminta oleh manusia. Nah, ini contoh dari mesin cerdas. Yang pertama apa? Streaming video. Yang kedua? Yang ketiga? Fitur selfie. Mesin non cerdas. Ya, yang tadi mesin tidak bergantung sepenuhnya pada kontrol dan program manusia yang telah ditentukan. Jadi kalau non cerdas itu bergantungnya pada manusia. Jika manusianya tidak bergerak, mesinnya juga tidak akan bergerak. Jika manusianya tidak akan bergerak, si bendanya juga tidak akan berfungsi. Ya, contoh mesin non cerdas. Yaitu apa? Mesin cuci. Mesin cuci bisa nggak nyuci sendiri? Nggak bisa. Harus mencet tombol dulu, baru bisa bergerak. Nomor 2, setrika. Bisa nggak? Nggak, tanpa dicolokin, setrikanya udah jalan sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Kipas angin tanpa dicolokin ke listrik itu bisa bergerak nggak? Nggak bisa, ya. Itu harus digerakkan dulu. Seperti ini. Ini kan bergerak nggak? Enggak. Tapi dengan dipencet tombolnya, maka akan bergerak. Ya, tidak bisa otomatis langsung bergerak seperti ini, tapi harus ada kerja manusia. Paham? Oke. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada asisten virtual chatbot seperti Google Assistant, Alexa, ya. Digunakan untuk pelayanan virtual yang memberikan respon. Ya. Yang kedua yaitu sistem rekomendasi seperti Netflix, ya, apalagi musik Spotify, terus apa lagi? Belanja online. YouTube Bisa musik. kalian buka Shopee, kalian mau cari sepatu, rekomendasikan sepatu semua, ya enggak? Iya. Kalau kalian mau cari baju, rekomendasinya tuh baju semua. Pengertiannya itu komputer. Pengertiannya lebih cepat dari manusia. Oke, selanjutnya ada navigasi transportasi online. Apa aja? Coba transportasi online. Ada Gojek, ada Grab, Maxim. ada Maxim, ada Shopee mah itu buat belanja. Ya. Nah, jadi dengan bantuan AI kalian nggak harus datang dulu saya mau ojek, tapi dengan bantuan AI si ojek itu datang sendiri. Ya, paham sendiri. Kalau paham, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sebelum membagikan LKPD, ya, Ibu akan ice breaking dulu. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah.
tentang hasil KPD yang sudah kalian diskusikan. Untuk presentasi yang pertama itu kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Mesin non-cerdas pada kipas angin, remote TV, lampu manual, jam dinding, dan setrika. Saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Kelompok 1 tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas ada YouTube, ada setrika, ada remote TV, ada jam dinding, ada kipas angin. Ada yang tanyakan? Mana? Ya, jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, sekarang durasi kelompoknya silakan dikumpulkan. Sudah selesai semua? Ya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan tugasnya. Beserta alat yang sudah kalian bawa. Yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian itu kalian sudah memahami tidak? Sudah memahami? Kalau mesin cerdas dan cerdas itu apa aja? Coba yang tadi. Ada YouTube, vakum, Google Assistant, Spotify, terus mobil otonom. Kalau yang non cerdas, remote TV. Oke. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian itu setelah mempelajari tentang kecerdasan artifisial, tentang jenis dari mesin cerdas dan non cerdas? Gimana? Senang? Terus bisa dipahami atau enggak?
memahami, mengetahui kegunaan yang sudah kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan bagian dari kecerdasan artifisial. Ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan barang-barang tentang kecerdasan artifisial. Oke. Yang pertama, itu apa kesimpulannya? Kecerdasan Artifisial adalah kecerdasan buatan antara mesin bisa berpikir dan belajar. agar berpikir dan belajar, yaitu mempermudah manusia. Oke, mesin cerdas itu bisa apa? Mengambil keputusan sendiri tanpa perintah dari manusia yang berkali-kali. Si mesin cerdas ini secara otomatis menangkap apa yang jadi kemauan oleh manusia. Manusia hanya menginstruksikan satu kali, tetapi mesin cerdas itu melaksanakan perintahnya berkali-kali. Oke, mesin cerdas non cerdasnya itu hanya mengikuti perintah manusia. Ya. Yang keempat, kecerdasan artifisial membantu manusia Dalam kehidupan sehari-hari. paham? Oke, kalau paham, sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah kalian dapatkan ya tentang pelajaran kecerdasan waktunya 15 menit ya untuk mengerjakan